Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, suka dukanya menjadi petani sawit itu sangat banyak sekali. Tentunya kita sebagai petani kecil mempunyai impian dan harapan supaya keluarga kita ini bisa sejahtera dari bertani sawit. Dan untuk mencapai itu tentunya teman-teman butuh perjuangan yang ekstra, butuh ketelitian, ketelatenan, dan tentunya semangat yang tinggi. Kalau tidak tentunya kita bisa putus di tengah jalan. Nah teman-teman, menjadi petani sawit itu salah satu pekerjaan yang menurut saya lumayan berat dibandingkan bertani yang lain, seperti bertani karet, kakao, kopra, atau yang lainnya. Tentunya bertani sawit ini membutuhkan ketelatenan dan biaya yang cukup tinggi. Nah, di sini saya akan sharing suka dukanya menjadi petani sawit yang saya alami. Saat ini saya sudah memiliki kebun sawit yang sudah menghasilkan. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya supaya bisa menjadi pertimbangan atau ya cerita sedikitlah pengalaman untuk kalian yang sekarang ingin memiliki niat untuk berkebun kelapa sawit, supaya kalian itu mengerti bagaimana suka dukanya bertani sawit, dan saya harapkan dengan cerita ini kalian masih tetap semangat menjadi petani sawit. Nah teman-teman, tentunya penderitaan dari bertani sawit itu adalah masalah biaya. Ya, saya tidak memungkiri setiap pekerjaan atau setiap petani itu pasti membutuhkan biaya yang lumayan tinggi. Namun untuk sawit ini beda teman-teman, biayanya lumayan cukup tinggi. Yang pertama saja biaya yang harus kita keluarkan adalah masalah biaya benih. Nah teman-teman, penggunaan benih yang bagus, benih yang unggul, saya sarankan untuk kalian untuk di menggunakan benih unggul, kira-kira seperti itu. Jangan sampai kalian itu hanya menggunakan benih yang dikatakan abal-abal, karena menurut pengalaman saya benih itu memang menentukan dari keberhasilan kita sebagai petani sawit, dan tentunya kita tidak ingin merugi teman-teman. Jadi mulai sekarang kalau kalian ingin berkebun kelapa sawit, siapkanlah benih yang bagus. Meskipun dengan harga yang bagus, seperti kata pepatah, ada harga ada kualitas. Jadi kalau kalian ingin menggunakan bibit yang bagus, tentunya kalian akan mengeluarkan kocek yang lumayan, dan tentunya teman-teman itu nanti akan berbanding lurus dengan hasil yang akan kalian dapatkan. Nah itulah biaya yang pertama yang harus kita keluarkan sebagai petani sawit. Yang kedua adalah masalah pembersihan lahan teman-teman. Nah sawit ini tidak bisa serta-merta hanya kita tanam terus kita tinggalkan, tidak kita rawat, itu tidak akan bisa menghasilkan secara maksimal. Jadi teman-teman, bertani sawit itu membutuhkan ya keseriusan. Jadi lahan sawit itu tidak boleh serut, tidak boleh bongkor, kalau orang sini mengatakannya seperti itu. Jadi harus selalu dibersihkan, piringan itu harus benar-benar bersih dari gulma. Terus di sekitaran lahan atau di ladang kita itu memang harus benar-benar bersih dari pepohonan. Jangan sampai kita itu sudah tanam ditinggalkan terus beberapa tahun kemudian kita lihat lagi, tentunya itu tidak akan maksimal teman-teman hasil yang akan kita dapatkan. Mengapa? Yang pertama tentunya pertumbuhan dari kelapa sawit kita itu akan terhambat oleh tumbuhan-tumbuhan yang lain. Yang kedua tentunya hama akan lebih senang bersarang di kebun kita, seperti tikus, babi tentunya. Bahkan landak itu senang bersarang di kebun yang tidak bersih atau kebun yang serut, yang kotor lah, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, biaya kedua yang harus kita keluarkan adalah pembersihan lahan, dari mulai kita tebas tebang hingga perawatan per bulannya, kita semprot, kita tebas. Nah itu terus berkelanjutan teman-teman, tidak hanya sekali kita tebas terus kita tinggalkan. Tentunya rumput itu akan cepat tumbuh dan kita memerlukan ya yang pasti semangat dan ketelatenan. Itu biaya terbesar yang kedua yang harus kita keluarkan. Selanjutnya teman-teman, biaya apa yang harus kita keluarkan, yaitu biaya pemupukan. Tadi
pembersihan lahan itu seperti obat semprot, upah atau yang lainnya seperti itu, tentunya itu sudah masuk di sana. Dan yang ketiga adalah masalah pupuk. Nah, pupuk ini teman-teman sesuatu hal yang sangat penting dalam berkebun kelapa sawit. Jadi kalau kita berkebun kelapa sawit tidak melakukan pemupukan seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kita sudah tanam terus kita tinggalkan, itu tidak akan berkembang dengan baik teman-teman, karena kelapa sawit ini membutuhkan nutrisi yang lumayan banyak untuk pertumbuhannya. Dan tentunya dalam masa pertumbuhan 1-3 tahun sampai tanaman itu menghasilkan, tentunya harus kita suplai pupuk yang benar-benar berkualitas teman-teman. Jangan hanya asal-asalan kita pupuk hanya satu periode, 1 tahun sekali, atau kita pupuk hanya dengan satu jenis pupuk, atau kita tidak memupuk sama sekali. Tentunya itu akan sangat mengganggu pertumbuhan dari kelapa sawit kita. Dan yang seharusnya dalam usia 2,5 tahun kita sudah bisa panen, nanti hingga umur 4 tahun kita pun belum bisa panen. Dan itu sudah banyak buktinya teman-teman, sawit mereka sampai 4 tahun sampai 5 tahun tidak bisa dipanen karena memang kurang perawatan dan pemupukan. Jadi biaya ketiga yang harus kita keluarkan itu adalah masalah pupuk teman-teman. Nah, selanjutnya ketika kita sudah masa panen atau masa berbuah, penderitaan yang selanjutnya apa teman-teman? Kegagalan dari benih yang kita tanam. Nah, itu seperti apa yang sudah saya katakan tadi, gunakanlah benih unggul, karena meskipun benih unggul itu pasti akan ada salah satu atau dua batang atau beberapa persennya itu akan gagal dan menjadi buah yang tidak maksimal atau batang yang tidak maksimal, seperti nanti timbulnya buah landak, sawit jantan, terus yang kerdil ataupun bagaimana, semuanya itu pasti akan kita hadapi. Jadi jangan bersedih jikalau dari 100 batang sawit yang kalian tanam itu ada 1-2 batang yang tidak bisa menghasilkan. Itu jangan sedih, itu adalah hal wajar. Dan tentunya ketika kita mendapatkan hal yang seperti itu teman-teman, harus segera kita ganti dengan benih yang baru supaya nanti kedepannya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Itu penderitaan yang keempat teman-teman. Nah, penderitaan yang kelima itu adalah masalah klise teman-teman, yaitu ketika kita sudah menghasilkan, sudah panen. Nah, masalah yang ini lumayan ya klasik seperti orang-orang petani-petani lainnya, yaitu masalah harga. Dan di sana kita baru bisa hitung-hitungan apakah hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan biaya yang sudah kita keluarkan. Dan di sanalah kita mulai berpikir, kalau seandainya sawit kalian itu perawatannya bagus, insya Allah teman-teman, hasil yang kalian dapatkan itu sangat-sangat melebihi dari biaya yang kalian keluarkan. Namun kalau kalian tidak merawat sawit kalian itu secara maksimal, tentunya hasil yang akan kalian dapatkan itu akan kurang jauh sekali, bahkan tidak bisa berbanding lurus. Dan ketika hasil yang kalian dapatkan itu hanya pas-pasan dengan pengeluaran yang kalian keluarkan, biaya yang kalian keluarkan, tentunya semangat kalian akan turun dan kalian akan berhenti merawat sawit kalian. Tapi ketika sawit kalian itu berbuah dengan sangat bagus dan menghasilkan secara maksimal, tentunya kalian akan menjadi lebih semangat untuk merawat sawit kalian. Tentunya dengan biaya yang sudah ada, pupuk kalian akan tingkatkan, dosisnya akan dinaikkan. Tentunya semangat-semangat itu akan muncul kembali. Jadi teman-teman, intinya apa? Memang berkebun kelapa sawit itu memerlukan semangat yang tinggi, pengorbanan, penderitaan, itu selama kurang lebih ya 5 tahunan baru kita bisa mencicipi hasil dari berkebun kelapa sawit. Bayangkan teman-teman, 5 tahun kita harus memang benar-benar berkorban waktu, berkorban ilmu, berkorban tenaga, berkorban uang, tentunya itu memang adanya seperti itu. Namun ketika memang kita memulainya dengan cara yang baik, nanti di ujungnya kita akan menghasilkan hasil yang baik pula. Dan tentunya satu lagi penderitaan yang mungkin ya tidak di semua tempat adalah masalah ninja sawit.
Dan tentunya itu masalah yang tidak bisa kita hindari ketika nanti sawit kita berbuah, ada orang-orang yang jahil yang mengambil hasil kita, bahkan merusak batangnya. Tentunya itu akan membuat sedih dari kita, dan tentunya itu bukan masalah di petani sawit saja, di petani karet, petani apapun pasti akan ada kendala yang seperti itu. Dan tentunya hal seperti itu tidak perlu kita risaukan teman-teman, karena semuanya itu Tuhan yang mengatur. Dan kalau kita sudah sampai di fase yang itu, tentunya kita akan banyak-banyak bersyukur. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga tetap semangat, dan semoga sawit kalian atau kebun kalian berhasil dan kalian menjadi orang-orang yang sukses dalam berkebun kelapa sawit. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.